terpercaya. Intervensi pasar akan dilakukan untuk menekan kenaikan harga pangan selama Ramadan dan juga jelang Lebaran 2025. Mengenal Masjid Syekh Yusuf, Masjid Agung Goa jadi pusat peribadatan dengan penuh simbol keagamaan. PSM Makassar tak akan didampingi pelatih Bernardo Tavares di 3 laga di bulan Maret 2025. Halo, apa kabar Anda di awal pekan ini di 3 Maret 2025? Kompas Sulsel kembali menjumpai Anda. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Sulsel edisi kali ini. Saya Eki Muzakir akan bersama Anda selama 30 menit ke depan. Kita buka Kompas Sulsel, saudara. Harga cabai di Makassar, Sulawesi Selatan bertahan tinggi. Harga cabai kini dijual di kisaran Rp75.000 per kilogram. Tingginya harga cabai membuat Gubernur Sulsel pun menggelar sidak ke pasar tradisional. Sidak tingginya harga sejumlah komoditi pangan di Makassar digelar Gubernur Sulsel, Kapolda, Pangdam 14 Hasanuddin dan juga Wali Kota Makassar di Pasar Induk Tradisional Terong pada 1 Maret 2025 kemarin. Gubernur mengecek langsung sejumlah harga komoditi pangan dan menemukan harga masih bertahan tinggi. Cabai jadi salah satu yang paling naik signifikan. Kini masih dijual di kisaran Rp75.000 per kilogram, padahal harga normal sekitar Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan bahkan sudah terjadi sejak sepekan sebelum Ramadan. Jadi harga yang dominannya bagus, relatif terkendali dan ada beberapa item saja seperti cabai ya. Memang sudah naik beberapa pekan yang lalu. Nah, inilah yang kita mau kemudian coba melakukan intervensi nanti. Nanti kami mungkin dengan Forkopimda dan juga kota ya, karena harus sinergi, ini ada Pak Wali Kota juga. Jadi yang kedua telur ya, tapi tidak signifikan naiknya dan justru cenderung turun dari yang bulan sebelumnya. Jadi sudah agak mendingin kondisinya, sekarang sudah turun telur dan cabai aja ini ya. Untuk mengantisipasi harga tetap tinggi selama Ramadan, Gubernur Sulsel menginstruksikan Dinas Perdagangan dan juga sejumlah dinas terkait melakukan intervensi pasar termasuk menggelar pasar murah. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih soal harga pangan, yang juga alami kenaikan harga signifikan adalah ayam potong. Harga ayam potong dijual di kisaran Rp24.000 per kilogram. Di pasar tradisional Panakukang Makassar, harga ayam potong naik Rp6.000 dan dijual di kisaran Rp24.000 per kilogram. Sementara ayam kampung dijual dengan harga Rp130.000 per ekor dari harga sebelumnya Rp85.000 per ekor. Agak naik sekarang, 24 per kilo, 24. Pernah 18. Ini harga Ayam potong, buler toh? Iya. Kampung gini, ada yang 100 naik juga. Ya, ada 85, ada 150 ya. Ada 130. 130. Iya. Baru 2 hari. Ini baru. Iya, pemakaian. Mau Ramadan kan? Kita masyarakat ya maunya yang murah, jangan stabil lah harga, jangan dinaikkan, janganlah terpengaruh karena mau Ramadan, kemudian semua melonjak ya, jadi harusnya stabil seperti yang sebelum menjemput Ramadan gitu. Biasanya kita beli ayam berapa ekor? Paling untuk sehari-hari 2 ekor sudah 2 mingguan gitu. Ini terpaksa beli dengan harga yang baru atau dikurangi belanjaan? Ya? Kita kurangi belanjaan atau terpaksa beli yang tidak dikurangi, tapi kita mau harus dibeli ya, karena memang kita butuh gitu.
Ke informasi lain, Saudara, anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo bakal dilaporkan ke Majelis Kehormatan DPR. Rudianto Lalo dilaporkan terkait komentarnya terhadap proses eksekusi lahan di Jalan Andi Petarani, Makassar beberapa waktu lalu. Penasihat hukum Baso Daeng Matutu akan melaporkan anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalo ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Pelaporan dilakukan usai mantan Ketua DPRD Makassar itu berkomentar terkait penanganan eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Andi Petarani, Makassar beberapa waktu lalu. Jadi Rudianto Lalo itu kan anggota Komisi 3 DPR RI. DPR itu lembaga legislatif dalam konteks konstitusi kita. Pengadilan itu lembaga yudikatif. Lembaga legislatif tidak boleh mengintervensi tugas-tugas lembaga yudikatif. Jadi pernyataan itu namanya, apalagi eksekusi. Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan daripada law enforcement. Untuk apa? Untuk kepastian hukum dan untuk keadilan. Indonesia ini kan negara hukum. Orang berperkara tidak ada eksekusi itu namanya bodong. Ya, ini eksekusi pelaksanaan daripada putusan pengadilan, jadi tidak bisa. Apalagi pernyataan Rudianto Lalo bilang ada mafia tanah. Siapa mafia tanah? Buktikan secara hukum. Nggak boleh tuduh-tuduh orang gitu. Jadi sekali lagi pernyataan itu pernyataan yang dan tidak bertanggung jawab. Polisi menangkap pelaku penipuan modus transfer fiktif atau palsu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku membeli handphone dengan menggunakan bukti transfer palsu. Satu dari dua pelaku penipuan modus transfer fiktif ditangkap polisi. Pelaku berinisial I ditangkap di sebuah indekos Jalan BPD Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modus pelaku dengan berpura-pura membeli handphone di media sosial. Pelaku kemudian memperlihatkan bukti transfer dari aplikasi pembayaran digital yang belakangan diketahui oleh korban ternyata palsu alias fiktif. Adapun modus dari terduga pelaku adalah komunikasi melalui handphone melalui korban, setelah itu janjian di suatu tempat untuk transaksi jual handphone. Setelah handphone tersebut ada di tangan terduga pelaku, setelah itu terduga pelaku memperlihatkan bukti fiktif melalui aplikasi Dana, sehingga korban langsung memberikan handphone kepada terduga pelaku. Aksi penipuan modus bukti transfer palsu sudah kerap kali dilakukan pelaku. Pelaku menjalankan aksinya bersama rekannya yang kini masih buron. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Biringkanaya, Makassar. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menangkap seorang terduga pelaku pengedar narkoba jenis sabu di Bandara Halu Oleo, Kendari. Sabu dibawa dari Batam menuju kota Kendari melalui jalur udara. Tim operasional Unit 2 Subdirektorat 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menangkap seorang pria berinisial Z di Bandara Halu Oleo, Kendari. Pelaku ditangkap setelah diduga jadi pengedar sabu. Pria asal Kendari itu ditangkap saat tiba dari Batam, Kepulauan Riau. Saat digeledah di ruang absen bandara, polisi menemukan sabu sebanyak 15 paket sabu. Saat digeledah di ruang adsef bandara, polisi menemukan sabu 15 paket dengan berat total 645 gram yang disimpan di dalam sepatu. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan seorang residivis kasus yang sama. Pelaku membawa sabu atas perintah dari seseorang berinisial BS serta seorang pengendali berinisial IC yang saat ini masih dalam penyelidikan. Si tersangka Z ini sebagai kurir yang mengantar, kemudian tersangka yang nanti kami masih dalam melakukan pengejaran dan penyelidikan lebih lanjut, yang berinisial BS itu sebagai yang menyediakan, kemudian IC itu sebagai orang yang memberikan dana, kemudian mengontrol sebagai operator di situ. Jadi ketiganya ini sebenarnya memang jaringan gitu. Pelaku kini ditahan di tahanan Mapolda Sultra dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
Tim Liputan Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Jangan beranjak dari Kompas TV, saudara. Sesaat lagi kami hadirkan informasi lainnya, diantaranya ada Masjid Syekh Yusuf, Masjid Agung Goa yang jadi pusat peribadatan dengan penuh simbol keagamaan. Kompas Sulsel akan segera kembali. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. 3 pekerja bangunan tewas usai terjatuh saat melakukan pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit di Blora, Jawa Tengah. 8 orang selamat, 1 orang awak kapal belum ditemukan. Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan 3 warga mancanegara. yang menenggak minuman keras oplosan masih dalam perawatan intensif. Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam.